Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah, bagaimana kabarnya? Masih tetap sehat walafiat ya. Yang terpenting anak-anak juga tetap semangat, semangat belajar, semangat ibadah, semangat berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, kali ini Pak Khazin akan menyampaikan tentang kisah Nabi Harun. Sebagaimana pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan beberapa nabi yang termasuk 25 nabi dan rasul yang wajib kita percayai. Nah, kali ini anak-anak tentu pernah kan mendengar seorang nabi yang bernama Harun alaihissalam. Nabi Harun ini, anak-anakku, adalah kakak kandungnya Nabi Musa alaihissalam, yang waktu itu memang lebih dulu Nabi Musa yang diutus menjadi rasul, tapi Nabi Musa mengusulkan atau mohon kepada Allah agar ditemani saudaranya. Nah, kakak kandungnya yang bernama Nabi Harun inilah yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi mendampingi Nabi Musa. Nah, pada waktu itu Nabi Musa dan Nabi Harun kedua-duanya menghadapi dan hidup di tengah-tengah pada masa kerajaan Firaun di Mesir yang kejam dan penuh dengan kezoliman. Waktu itu Nabi Musa sedang mengadakan perjalanan menuju ke Tur Sinai, Bukit Tur Sinai, dan kenabiannya diamanahkan, dititipkan kepada Nabi Harun. Nah, pada saat di bawah kerasulan Nabi Harun inilah kaum Bani Israel semakin merajalela kekafirannya, kemusyrikannya, bahkan diprovokasi oleh seseorang yang bernama Musa As-Samiri. Dia ini mengaku sebagai nabi, sebagai pengganti Nabi Musa, jadi nabi palsu. Nah, Musa Samiri ini untuk mengelabui kaum Bani Israel membuat pedet emas, ya, pedet emas yang di situ kemudian dianggap sebagai sesuatu yang memiliki keistimewaan, ya, dan disembah oleh orang-orang Bani Israel di bawah pimpinan Musa Samiri itu. Nabi Harun waktu itu sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali untuk tidak menyekutukan Allah, kembali ke jalan Allah. Namun dakwahnya Nabi Harun ini untuk mengajak mereka ke dalam tauhid, keimanan yang benar, ternyata tidak digubris, bahkan dicemooh, ditentang dan sebagainya. Suatu ketika Nabi Musa pulang dari perjalanannya itu dan menyaksikan kaumnya pada menyembah patung pedet emas itu. Seketika itu Nabi Musa marah kepada kaum Bani Israel, sekaligus juga memarahi kakak kandungnya Nabi Harun itu, karena dianggap tidak mampu untuk memimpin dan membina kaum Bani Israel. Namun setelah itu dijelaskan oleh Nabi Harun bahwa kaum Bani Israel sudah diajak untuk beriman kepada Allah, tapi mereka tetap tidak mau. Pada akhirnya Nabi Musa dengan tegas menyuruh membubarkan mereka, dan kaum Bani Israel harus beriman kepada Allah. Dan ternyata dakwahnya ini ditentang oleh Musa Samiri, sehingga akhirnya Bani Israel penyembah patung itu dan nabi palsu bernama Musa Samiri itu kemudian diusir oleh Nabiullah Musa alaihissalam dari negeri Mesir. Sehingga pada saat itu Nabi Musa bersama Nabi Harun berdakwah memenuhi panggilan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang kami banggakan, dari kisah Nabi Harun ini patut kita teladani beberapa pelajaran. Antara lain, Nabi Harun itu terkenal nabi yang lemah lembut, ya. Dia suka cerita, suka dan penyabar sekali. Jadi walaupun dicemooh itu dia nggak gampang emosi.
Itu, dan itu yang kita contoh. Nah, yang kedua, Nabi Harun ini orangnya tidak suka memaksakan pendapat kepada orang lain. Setidaknya anak-anakku, kita harus menyadari bahwa tidak semua pendapat kita, ide-ide kita itu walaupun menurut kita baik, belum tentu diterima oleh orang lain. Nah, kita harus memaklumi dengan kesabaran dan ketabahan itu. Yang ketiga, Nabi Harun ini kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, itu dia hanya berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk oleh Allah. Artinya, kalau kita menghadapi sesuatu atau seseorang yang mungkin bertentangan dengan kita, ya doakan saja, ya mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada dia dan juga memberikan petunjuk kepada kita, karena nanti sama-sama mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah. Khususnya kita semuanya, anak-anakku, mudah-mudahan senantiasa menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang baik, tercapai segala cita-citanya, bisa menteladani Nabi Harun alaihissalam, dan senantiasa bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Kurang lebihnya Pak Khozil minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.